Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Semoga kalian sehat selalu. Bagaimana puasa kali ini di hari-hari terakhir puasa ya? Apakah puasanya full, belum pernah bolong, atau mungkin pada bolong-bolong? Tapi mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Dan kali ini saya mau spill sedikit kepada kalian. Barangkali dulu-dulu teman-teman sudah pernah menonton video saya tentang alat servis yang wajib kalian miliki. Salah satunya itu adalah multitester teman-teman, dan saya beberapa waktu kemarin sudah upgrade multitester yang awalnya saya dulu pakai manual dan sempat juga pakai digital yang agak jadul dengan tipe yang seperti ini ya. Sebetulnya tipe seperti ini tuh tidak terikat oleh merek ya, kadang bentuknya sama namun mereknya ini berbeda ya teman-teman. Tapi secara umum kalau saya lihat ini fungsinya sama dan fiturnya sama teman-teman. Dan biasanya kalau bentukan seperti ini yang bagus itu adalah merek yang sering saya lihat ya, entahlah itu apakah lebih bagus atau tidak, tapi yang saya rasakan merek ini pun bagus ya. Yang paling umum itu adalah merek Zotac teman-teman, namun ini yang saya pakai ini merek Intelligent, dan pada umumnya saya rasakan fiturnya itu sama saja ya, sama-sama bagus teman-teman. Ini bentukannya sangat kecil, ringkas, dan juga fungsinya bagus. Silahkan ditonton video saya sebelumnya apabila teman-teman ingin melihat review untuk multitester ini ya teman-teman. Namun mungkin untuk sekilas saya akan coba lagi tunjukkan kepada kalian fitur yang ada pada multitester ini ya. Nah, bisa kalian lihat ini bentukannya sangat kecil, bisa masuk saku teman-teman. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ini bisa digenggam dan sepanjang tangan seperti ini ya. Dan ini lihat fiturnya sangat sederhana, tidak seperti multitester yang agak membingungkan untuk orang-orang awam mungkin yang kurang teliti juga kan. Misal ada selektor yang di tegangan itu ada 10 volt, 20 volt, 50 volt, 200 volt. Itu kalau misalkan salah menyimpan selektor itu bisa merusak unit multitester kita teman-teman. Misalkan kita mau mengukur 220 volt AC listrik di rumah kita ya, namun selektor kita di 20 volt AC. Nah, itu beresiko untuk membuat multitester kita terbakar teman-teman ya. Nah, kalau untuk multitester yang ini jadi selektornya cukup sederhana. Pertama ini ada selektor off ya, ini untuk mematikan. Walaupun ini ada selektor off-nya tapi dia sudah auto off teman-teman, namun tetap harus dimatikan ya untuk menghemat baterai. Nah, ini kemudian ada auto. Nah, lihat ini untuk multitester yang ini fiturnya itu layarnya ada lampunya teman-teman. Ini menjadi satu kelebihan dan satu kelemahan juga, dimana kelebihannya kita bisa memakai multitester ini di tempat yang gelap tanpa kendala, yaitu kita bisa masih melihat dengan jelas ya untuk bagian layarnya. Namun kekurangannya ini bisa membuat baterai yang kita pasang ini boros ya teman-teman, karena multitester ini ditenagai dengan dua buah baterai 3A teman-teman yang kecil ya, baterai untuk remote. Jadi ini keawetan baterainya sangat minimal ya. Jadi saya juga sering banget kehabisan baterai. Misalkan setelah 2 bulan atau 3 bulan pemakaian ini sudah habis, dan ini saya modifikasi dengan baterai lithium ion teman-teman yang saya solderkan ke bagian belakangnya ya, sehingga ini jadi lebih irit dan saya nggak perlu ganti-ganti baterai, paling nanti dicas saja saya pakai desktop ya teman-teman. Nah, lanjut lagi untuk tes fiturnya. Ini untuk bagian auto itu kita bisa mengetes apapun dengan cara otomatis teman-teman. Mau mengetes tegangan, mau mengetes hambatan arus ataupun dioda, kita bisa pakai auto ini ya.
Tapi kalau saya sarankan sih pakai selektor pada umumnya ya. Ini untuk pole, P ini untuk tegangan ya, voltase. Ini bisa kita pilih dengan selektor. Ini untuk DC pole, AC pole, dan ini untuk frekuensi ya, bisa juga untuk mengukur frekuensi. Tapi saya belum pernah sih gunakan karena belum mengerti ya. Ini juga ada persen, entahlah itu untuk apa. Ini untuk millipole, tegangan yang kecil ya, millipole. Kemudian ini untuk mengukur hambatan, ini ohm. Kemudian dioda, kapasitor, dan juga buzzer teman-teman. Ini untuk hambatan, untuk dioda dan buzzer. Ini untuk kapasitor, dan ini untuk kembali ya ke tadi hambatan. Ini untuk khusus frekuensi dan persen saya jarang sekali memakai, dan perasaannya bukan jarang lagi, belum pernah saya gunakan. Ini untuk arus yang besar, ampere, dan ini untuk yang miliampere, arus miliampere yang kecil ya. Nah, ini sangat sederhana sekali, namun fungsinya cukup berguna untuk kalian para teknisi teman-teman. Dan kali ini saya akan menunjukkan alat yang baru saya beli teman-teman, untuk saya gunakan di tempat lain, karena saya bertempat tinggal di 2 tempat ya. Jadi saya nggak mau kalau misalkan di sana ada servisan saya bawa ini, dan kadang suka ketinggalan teman-teman. Jadi saya beli ini 1 buah alat lagi. Pada umumnya ini mirip fungsinya, namun coba kita akan lihat ya, karena saya belum buka ini seperti apa di dalamnya. Kalau yang saya pesan sebetulnya ini merek Zotac ya. Coba kita buka ya, apa yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti ini kardusnya ya. Wow, ada ayam berkokok-kokok teman-teman. Nah, kita dapat probe multitesternya. Ini sudah cukup bagus ya teman-teman, sangat solid dan kuat. Kemudian juga ini ada probe untuk temperatur, dan ini dia multitesternya. Kita simpan dulu, kita habiskan dulu. Ada apa lagi nih? Ada buku petunjuk manualnya seperti ini ya, dan juga kita dapat baterai 3A yang standaran. Waduh, berisik sekali ya, banyak motor, banyak ayam. Dan saya sarankan sih teman-teman jangan memakai baterai ini sampai habis. Segeralah ganti. Kalau kalian nanti sudah punya uang lagi, kalian ganti baterai ini dengan yang biasa ya, karena baterai ini suka sering bocor dan merusak bagian konektor baterainya teman-teman, nanti jadi korosi ya. Sekarang kita akan lihat ini untuk barangnya sangat kecil. Kalau kita bandingkan dengan yang lama, ini lebih kecil sedikit teman-teman, lebih kecil sedikit ya, mungkin beda setengah senti untuk panjangnya dan juga untuk lebarnya. Kalau ini full plastik keras, kalau ini dia pinggirnya itu semi karet teman-teman, dia empuk ya. Dan ini terpampang merek Joyi. Nah, kalau saya tadi bilang Zotac, nah ini saya dapat Joyi. Seperti ini bentukannya, dan pada umumnya ini sama saja ya. Untuk menunya ini tadi op, pol, millipole, untuk derajat sama ya, sama saja sih. Dan ini masih ditutup teman-teman. Ini untuk arus, dan yang kita gunakan ini bagian yang sebelah sini. Kita lihat nih atasnya NCP, ini hanya aksesoris saja ya, tidak bisa kita gunakan. Ini selektornya sebelah kanan, kalau ini sebelah, oh ini sebelah kiri selektornya, kalau ini sebelah kanan. Nah, pada umumnya sama saja sih ya.
Oke, kita akan coba saja, kita nyalakan dan kita masukkan baterainya teman-teman. Sementara kita pakai ini dulu karena saya belum beli baterainya. Kita buka saja, namun nanti kita copot lagi karena takutnya merusak perangkat teman-teman. Nanti akan saya cari baterai penggantinya, saya beli di warung ya nanti. Dan cara penggantian baterainya itu buka skrup atau baut di bagian belakang ini ya. Kemudian kita angkat dan seperti inilah penampakannya teman-teman. Di sini ada dudukan baterai 3A 2 buah. Sebentar ya, saya coba nyalakan lampu dulu biar terang. Apakah ini lebih terang atau tidak? Nah, ini dia teman-teman. Kita sudah pasang baterainya, kemudian kita pasangkan lagi. Itu bapak saya lagi dengerin golek ya. Kalau kedengar ke mic, saya nggak berani larang untuk matiin teman-teman. Nah, ini dia ya, sudah saya pasang dan coba kita nyalakan. Nah, untuk LCD tipe ini saya memutuskan untuk memilih yang tidak ada cahayanya ya. Ini saya tujukan untuk menghemat baterai karena saya capek ganti baterai terus, dan akhirnya kemarin ganti dengan lithium ion. Walaupun ya agak awet, tetap saja kadang suka mati dengan cepat dan saya charger ya. Ini LCD-nya sudah yang biasa, tidak ada cahayanya. Namun kita lihat ini ada cahaya, fitur apa ya ini? Soalnya saya lihat ini di belakang ada seperti LED. Oh, ini bisa pakai lampu ya, lihat teman-teman. Ini bisa pakai lampu seperti ini. Nah, kalau kita tekan tahan, dia lampu LED belakang dan depannya itu menyala teman-teman. Seperti ini ya. Wah, mantap. Ini bisa kita matikan, dan ya mungkin ini lebih rekomendasi daripada yang ini ya. Karena saya yakin fungsinya itu sama. Secara fitur dan fungsi ini sama, namun ini punya kelebihan di mana si LED ininya bisa dimatikan teman-teman. Kalau ini tidak bisa dimatikan ya. Sudah dari sananya seperti itu. Kita buka probe-nya teman-teman. Probe-nya ini yang saya suka dari merek-merek ini, walaupun harganya cukup terjangkau kalau dibandingkan dengan merek-merek yang sudah mendunia seperti plug atau lain-lain. Ini probe-nya sudah sebanding ya kalau saya rasakan, tapi ya tetaplah ini enggak sebanding ya. Tapi yang saya rasakan ini cukup enak dan bagus teman-teman. Kita akan coba ini untuk negatifnya kita pasangkan di sini, dan untuk yang positif di bagian kanan ini. Nah, ini untuk mengukur hambatan. Ini bisa dicopot ya, seperti ini teman-teman. Bisa kita copot. Namun ini untuk melindungi, takutnya kalau ngukur kita gak steady, nyenggol ke komponen lain bisa meledak ya. Nah, ini untuk mengukur hambatan, ini 0 ya. Kalau yang bagus itu sampai 0 teman-teman. Nah, ini 0 sih. Kita pakai buzzer. Nah, ini untuk mode buzzer. Dan memang ya kalau kita lihat untuk tipe buzzer 0 ini tidak akan bisa 0 ya. Untuk multi seperti ini, nah ini kita bisa lihat 0,0 berapa.
kita harus pahami multitester kita ya, ini 0,6. Nah dia jadi nggak bisa 0 sempurna, karena mungkin ya dari segi kualitas juga maklum produk yang agak murah ya teman-teman ya. Nah ini saya beli dengan harga 130.000 teman-teman. Kalian kalau misalkan mau cari dan beli silahkan ya, di toko-toko online banyak, atau nanti saya sematkan linknya di kolom deskripsi. Aduh susah banget, di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, mungkin video spillnya saya cukupkan sekian teman-teman. Semoga ini bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin membutuhkan multitester untuk kalian servis-servis di rumah, dan ini cukup recommended ya. Dia sudah punya layar yang ada LED-nya dan bisa dimatikan sesuai dengan keperluan kita ya. Kalau ini dia melotot terus tuh, jadi ini sangat boros baterai teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa kalian subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang. Like apabila kalian suka video ini, dan share ke teman-teman kalian kalau misalkan kalian merasa video ini bisa berguna untuk yang lain. Terima kasih, semoga kalian semua diberikan kebarokahan rezeki dan kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi.